Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Firdiansyah. Saya di sini akan menjelaskan bab sistem bilangan real mengenai materi ketaksamaan dan nilai mutlak. Langsung saja ke yang pertama, yaitu ketaksamaan. Ketaksamaan adalah pernyataan matematika yang memuat salah satu relasi urutan. Nah, relasi urutan itu ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Untuk penyelesaian ketaksamaan adalah semua bilangan real yang memenuhi ketaksamaan tersebut. Nah, cara menyelesaikan ketaksamaan ada dua cara. Yang pertama, dengan sifat-sifat urutan, dan yang kedua adalah dengan garis bilangan bertanda. Yang pertama, sifat-sifat urutan. Nah, sifat-sifat urutan yang penting itu dipakai dalam ketaksamaan itu ada tiga. Yang pertama, transitivitas. Transitivitas itu jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A sudah pasti kurang dari C. Tidak mungkin kalau A kurang dari B sedangkan B kurang dari C, A malah lebih dari C. Gitu. Selanjutnya adalah penjumlahan. Jika A kurang dari B, maka A plus C kurang dari B plus C untuk sembarang C. Jadi, jika A ditambah C dan B ditambah C juga, maka persamaannya akan tetap A kurang dari B. Selanjutnya untuk yang perkalian. Jika A kurang dari B dan C lebih dari 0, artinya C ini bilangan positif, maka A dikali C kurang dari B dikali C. Namun, jika C-nya itu bilangan negatif atau kurang dari 0, maka A dikali C lebih dari B dikali C. Karena kalau dikali bilangan negatif, A-nya akan berubah jadi negatif dan B-nya akan berubah jadi negatif. Gitu. Oke, untuk contohnya di sini ada 2x min 3 lebih dari sama dengan x plus 4. Berapa solusi dari ketaksamaan ini menggunakan sifat urutan? Jadi kita pakai sifat urutan. Jadi caranya tadi kan ada 2x min 3 lebih dari sama dengan x plus 4. Jadi x ini kita pindah ke sini. Kita jadi kedua ruas ini kita kurang dengan yang sebelah sini kita kurang dengan x, yang sebelah sini juga kita kurang dengan x. Jadi 2x min 3 lebih dari sama dengan 4. Ini 2x min x sama dengan x min 3 tetap, 4 tetap. Lalu 3-nya kita pindah. Jadi apa namanya? Sebelah sini kita kurang dengan kita tambah dengan 3, sebelah sini juga kita tambah dengan 3. Jadi x lebih dari 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga x lebih dari 7 untuk x anggota bilangan real. Gitu. Selanjutnya, cara yang kedua adalah dengan menggunakan garis bilangan bertanda. Langkah-langkahnya ini cukup rumit. Kita satu-satu dulu. Selesaikan ketaksamaan pertama. Jadi kita menyelesaikan ketaksamaan pertama seperti biasa, menemukan titik-titik kritis atau nilai-nilai variabel yang membagi domain menjadi interval yang berbeda. Yang kedua, gambar garis bilangan. Nah, gambar garis bilangan itu seperti ini ya. Garis bilangan nih. Nah, ini garis bilangan ini memuat 0 kalau ke kiri itu negatif, kalau ke kanan itu positif. Nah, ini sampai tak terhingga, yang ini sampai negatif tak terhingga. Gitu. Lanjut. Gambar garis bilangan yang panjangnya cukup untuk mencakup semua nilai-nilai yang relevan. Garis ini biasa memiliki titik-titik pada nilai-nilai penting. Jadi setelah kita nemu titik-titik ini, kita gambar garis. Nah, garisnya itu panjangnya cukup untuk memuat titik-titik ini, gitu. Selanjutnya, tandai titik-titik kritis yang ditemukan dari penyelesaian ketaksamaan pada garis bilangan. Jadi ditandain, kalau kita nemu titik kritisnya 4, kita tandain 4 gitu. Selanjutnya, tentukan interval identifikasi, interval di sekitar titik kritis yang memenuhi ketaksamaan. Selanjutnya, tandai titik kritis sesuai ketaksamaan. Tentukan apakah titik kritis harus disetarakan dalam solusi atau tidak. Oke, langsung saja kita ke contoh. Ini ada contoh 2 min x per
X plus 3 lebih dari sama dengan 3 min X per X plus 2. Ini untuk penyelesaiannya. Yang pertama, kita pindah 3 min X per X plus 2. Jadi kita pindah ke kiri, artinya sebelah sini kita kurang dengan 3 min X per X plus 2. Sebelah sini juga kita kurang 3 min X per X plus 2. Habis itu kita kurangkan seperti biasa. Karena ini penyebutnya beda, jadi kita harus samakan dulu penyebutnya agar bisa dikurangkan. Jadi yang ini kita kali ke sini. Untuk yang X plus 3 kita kali ke 3 min X. Setelah itu kita dapatkan hasilnya 2X plus 4 min min X kuadrat min 2X. X min 3X min 9 min X kuadrat plus 3X per, ini penyebutnya kita kalikan, X plus 3 dikali X min 2. Nah ini kan tadi kan sebelah sini sudah dikurang 3 min X per X plus 2. Jadi sebelah kanan ini sudah menjadi 0 gitu. Setelah itu kita kurang-kurangkan ini 2X min 2X habis, min 3X plus 3X habis. Ini jadi sisanya itu 4 min X kuadrat min 9 plus X kuadrat. Nah ini X kuadrat ini juga karena ini ada tanda min, jadi kita kalikan ke dalam. 4 min X kuadrat min 9 plus X kuadrat. Ini jadi plus ya yang ini. Nah ini kan plus, sebelah sini min, jadi habis. Lalu 4, ini 9-nya juga jadi min. 4 min 9, jadi sisanya itu 4 min 9. Awalnya kan begini, 4 min X kuadrat min 9 min X kuadrat. Nah pertama kita tulis ulang dulu. Nah ini kita kali jadi min 9, dan yang ini kita kali jadi plus X kuadrat. Ini kita coret, satunya min satunya plus, sisanya 4 min 9, jadi hasilnya itu min 5 gitu. Oke, hasilnya min 5. Sisanya jadi yang tersisa min 5 per X plus 3 dikali X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Nah untuk nyari titik kritisnya di sini kan ini ada masih ada persamaan lagi nih di bawahnya nih, X plus 3 dikali X plus 2. Jadi ini kita bagi 2, X plus 3 sama dengan 0. Ini kita pindah jadi X min 3, X sama dengan min 3. Yang ini X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Nah lalu kita buat garis bilangan seperti tadi. Kita buat garis bilangan. Nah kita muat titik min 3 ini. Nih titik min 3 di sini. Terus titik min 2 juga kita muat. Nah min 2 kan di sebelah kanannya min 3 ya, jadi kita taruh di sini. Nah habis itu kita uji titik. Ini min 5 per X plus 3 dikali X plus 2. Jadi ini di sini kan ada titik 0 ya, di sebelah kanan min 2 ini ada titik 0. Nah kita uji titik 0 nya ini apakah min apa plus gitu. Jadi kita masukkan X sama dengan 0. Kita buat di sini X sama dengan 0. Jadi nanti min 5 per 0, ini kita buka, plus 3 kali 0 plus 2. Nah ini kan hasilnya, ini 3 kali 2 6. Nah ini hasilnya kan min. Jadi untuk X sama dengan 0 itu kita dapatkan hasilnya itu negatif. Maka dari itu titik di sebelah kanan ini, titik yang 0 ini, itu kita tandai dengan negatif. Nah untuk di pertidaksamaan ini, setelah diuji tandanya akan seling-seling, jadi negatif positif negatif gitu.
Untuk itu eh, kita lihat di sini. Ini tandanya kurang dari atau lebih dari. Kalau kurang dari, dia akan ke arah positif. Maaf. Kalau lebih dari, dia akan ke arah positif. Namun kalau kurang dari, misalnya ini tandanya kurang dari, dia arahnya akan ke negatif. Jadi arahnya nanti dia ke sini, lalu yang satunya ini ke sini arahnya. Itu kalau ini tandanya kurang dari. Karena ini tandanya lebih dari, dia ke arah positif. Nah, himpunan penyelesaiannya ada di sini. Kenapa ini bulatan kosong? Karena ini kan X plus 3 dikali X plus 2 ini kan penyebut. Nah, di mana penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi eh, penyebutnya ini selalu bulatan kosong karena tidak boleh sama dengan gitu. Dia pasti mendekati 0. Tidak boleh dia sama dengan 0. Kan ini kan tandanya kan lebih dari sama dengan 0. Harusnya kan ini kan bulatan penuh. Karena dia penyebut, dia bakalan tetap bulatan kosong gitu. Aturannya itu kalau bulatannya kalau dia penyebut, bulatannya akan tetap kosong. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan hingga min 3 kurang dari X lebih dari min 2 untuk X anggota bilangan real. Bulatan kosong ini maksudnya kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Kalau bulatannya penuh, dia kurang dari sama dengan gitu. Oke, lanjut. Oke, ini ada contoh lagi. Kita ambil contoh nomor 1 dulu. Ini ada X plus 3 dikali X min 1 lebih dari sama dengan X min 1. Ini untuk penyelesaiannya. Nah, di sini X plus 3 dikali X min 1 kurang lebih dari X min 1. Nah, X min 1 ini kita pindahkan ke sini. Jadi sebelah sini dikurang X min 1, sebelah sini juga dikurang X min 1. Jadi persamaannya menjadi begini, sebelah kanan jadi kosong, sebelah kanan jadi 0. Nah, selanjutnya ini kan X1 ada 2. Nah, kita keluarkan X1-nya ini. Jadi hasilnya X min 1 dikali X plus 3 min 1. Nah, jadi nanti kalau X plus 1 ini dikali X plus 3 hasilnya ini. Lalu kalau X plus 1 ini, X min 1 ini dikali ke min 1, dia hasilnya akan ini. Gitu. Jadi setelah itu kita tinggal kurangkan seperti biasa. Ini X plus 3 min 1 jadi X plus 2. Nah, ini harusnya X min 1 ya. Maafin tadi salah nulis. Jadi ini ini X min 1. Jadi hasilnya ini X min 1 dikali X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Ini X sama dengan 1 karena tadi 1 ya harusnya. Nih dari atas ini harusnya 1 dia. Nah, karena sudah ketemu dua ini. Nah, ini kan ada dua persamaan. Sama nih kayak yang tadi ini, ada dua nih. Kita bagi dua jadi. Kita bagi dua. X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1 ini. Terus X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Kita buat lagi garis bilangan. Nah, garis bilangan itu kita muat min 2 dulu karena dia yang paling kecil. Nah, terus satunya lagi itu X sama dengan 1. Kita taruh di sebelah kanan min 2 karena dia positif. Nah, setelah itu kita uji tanda lagi. Kita masukin ke sini kan di tengah-tengah sini ada angka 0 nih. Nah, kita pakai angka 0 lagi aja. Jadi kita masukin ke sini, ini 1 ya tadi ya. 0 min 1 dikali 0 plus 2. Ini hasilnya pasti min negatif. Karena ini kan min 1. 0 min 1 min 1 hasilnya. Min dikali plus hasilnya bakal min. Jadi di tengah sini itu hasilnya min. Nah, karena tengah sini min, otomatis dia akan seling-seling, sebelah sini plus, sebelah sini plus gitu. Selanjutnya, ini kan tandanya lebih dari sama dengan. Jadi dia bulatannya penuh karena dia lebih dari. Selanjutnya kita tarik ke kanan karena ini tandanya lebih dari. Kalau tadi kan, nah di sini nih, ini kan tandanya lebih dari. Dia juga ditariknya ke yang positif.
Di sini positifnya itu ada di sebelah kanan. Jadi dia arahnya ke sebelah kanan. Ini juga, ini positifnya ada di sebelah kiri. Jadi kita arahnya min 2 ini ke sebelah kiri gitu. Jadi hasilnya karena dia tidak bertemu atau beririsan, hasilnya itu min 2. Ini kan min 2, sebelah sini kan negatif tak hingga. Jadi dia otomatis X dari tak hingga sampai ke min 2 batasnya. Jadi X kurang dari sama dengan, karena dia bulatan yang penuh, kurang dari sama dengan min 2, dia batasnya di min 2, atau pakai atau karena dia jadi 2, pakai atau X lebih dari 1. Soalnya ini ke sini dia bakal lebih dari 1 sampai ke tak hingga gitu. 1 2 3 4 5 sampai ke tak hingga. Jadi dia lebih dari sama dengan 1 gitu. Selanjutnya untuk soal nomor 2 ini ada pecahan 2 min 5x per x min 2 lebih dari sama dengan 3. Oke, di sini penyelesaiannya tinggal kita pindah kayak tadi, dikurang 3 dikurang 3 gitu. Kita samain penyebutnya. Jadi ini dikalikan ke sini. 3 dikali x min 2, 3x min 6. Kita buat di sini saja. Biar lebih gampang. Tadi gimana ya? 2 min 5x 2 min 5x. Aduh, maaf. Susah pakai ini mouse. Min 3 dikali x min 2. Nah, ini nanti kita tinggal turunin 2 min 5x min 3 kali x, bener nggak sih? Oh ya, min 3x, lalu ini plus 6, bener nggak? Plus 6 min 3, oh ya, plus 6. Udah, kita tinggal tambahin ini 2 min 5x min 3. Salah. Ini ada, ini 5x, ini bukan 5. Ini kita 2 ditambah 6 jadi 8. Min 5 min 3 min 8x. Jadi hasilnya adalah ini. 8 min 8x. Dibalik juga bisa. Jadi min 8x plus 8. Sini kita pakai 8 min 8x saja. Jadi hasilnya itu 8 min 8x per x min 2. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, ini bisa kita sederhanakan. Jadi kita bagi 8. Jadi hasilnya nanti bakal 8 min 8x kita bagi 8, hasilnya itu 1 min x. Selanjutnya kita udah ketemu 1 min x, kita cari ininya. Selanjutnya kita cari penyelesaiannya, kita cari x nya. Kan kita udah nemu 1 min x tadi ya, sama x min 2. Kita cari berarti ini 1 min x, berarti min x sama dengan min 1, x sama dengan 1. Nah, ini udah ketemu x pertama 1. Ini 1 ini harusnya ini ya. Ini di sini 1 ini. Ini salah nulis ini. Oke. Selanjutnya x min 2. X min 2 itu berarti x sama dengan 2 ya, ini 2. Jadi ini 1, harusnya kita tutupin aja biar gak kelihatan. Nah, itu 1 sama 2. Aduh, hilang. Habis itu kita uji titik lagi. Kita uji titik di sini. Nolnya kan di sini ya. Ini karena ini 1 sama 2, nolnya berarti di sebelah kiri sini. Kita uji titik pakai 0. Biar gampang pakai 0 lagi. Kita langsung aja. 8 min 0 per 0 min 2. Berarti 8 per min 2. Hasilnya udah pasti. Yang atas positif, yang bawah negatif. Jadi hasilnya pasti negatif karena dibagi. Jadi untuk x sama dengan 0 itu hasilnya negatif. Nah, karena udah ketemu negatif di sebelah sini, pasti seling positif negatif gitu. Ini kan tandanya lebih dari sama dengan.
karena lebih dari sama dengan, dia arahnya bakal ke kanan, ke positif. Jadi yang satu ini ke positif, yang dua ini ke positif, jadi himpunan penyelesaiannya ada di sini. Ini untuk yang ini harusnya bulatan penuh karena dia lebih dari sama dengan. Nah, untuk yang dua ini dia bulatan kosong karena dia penyebut gitu. Nah, ini. Jadi himpunan penyelesaiannya X demikian hingga satu kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Nah, ini kan kurang dari karena dia penyebut. Nah, ini kurang dari sama dengan karena dia pembilang. Kalau pembilang dia bulatannya harusnya penuh ini. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke materi yang kedua, yaitu nilai mutlak. Nilai mutlak adalah suatu bilangan real X dinyatakan oleh, nah ini notasinya, eh, ada dua batang terus tengah-tengahnya ada X. Nah, definisinya itu kalau X-nya itu 0, lebih dari 0 atau sama dengan 0, dia pakai X-nya itu hasilnya. Namun, kalau X-nya itu kurang dari 0 atau bilangan negatif, dia bakal di apa namanya? Pakai fungsi yang ini. Jadi min X gitu. Misalnya ada contoh nih. Nah, ini ada contoh. Ini kan tadi yang pertama kita pakai fungsi yang ini. X lebih dari sama dengan 0. Artinya kalau X-nya 0 atau lebih dari 0. Ini kan lebih dari 0. Jadi kita pakai X, fungsi yang X. Ya, ini fungsi yang X ini. Jadi kita pakai 7-nya aja karena dia lebih dari 0. Nah, yang ini min 3. Min 3 itu kurang dari 0. Jadi kita pakai yang ini. Min buka kurung min 3 min jadi plus. Jadi dia hasilnya plus 3. Untuk yang 0 ya 0 itu sama dengan 0 di sini, masih masuk sini. Jadi dia pakai 0. Kalaupun 0 dikali min juga nggak ngaruh, jadi sama aja. Oke, ini ada apa ini? Jika X adalah bilangan non negatif. Nah, ini yang tadi saya jelasin. Oke, lanjut aja langsung. Ini contoh lagi. Nah, ini ada contoh fungsi yang ini. Ada nilai mutlak X min 3 sama dengan 7. Penyelesaiannya, nah, yang pertama kalau untuk mutlak itu kita cari dua-duanya. X min 3 sama dengan 7 sama X min 3 sama dengan min 7 gitu. Jadi plusnya dicari, minnya juga dicari gitu. Jadi penyelesaiannya itu ada dua. X min 3 sama dengan 7, X sama dengan 10, X min 3 sama dengan min 7, X sama dengan min 4 gitu. Ini pindah ke sini. Jadi solusinya itu X sama dengan 10 atau X sama dengan min 4. Oke, ini ada sifat-sifat mutlak. Misalkan X anggota bilangan real dan A lebih dari 0 atau positif, maka mutlak X sama dengan A jika dan hanya jika X sama dengan plus minus A. Nah, ini di contoh tadi. Jadi, ini kan ada mutlak X, anggap ini mutlak X dan ini A. 7-nya ini A. Jadi, X-nya itu plus minus A. Jadi yang plus kita cari, ini minus kita juga cari, atau yang negatif. Oke, selanjutnya mutlak X kurang dari A jika dan hanya jika min A kurang dari X kurang dari A. Jadi kalau tandanya itu kurang dari A, dia itu bakal jadi rentang gini. Min A kurang dari X, terus X lebih dari kurang dari A. Ini juga sama buat yang kurang dari sama dengan, sama aja. Terus langsung aja ke yang lebih dari. Mutlak X lebih dari A jika dan hanya jika X kurang dari min A atau X lebih dari A. Ini juga sama untuk yang lebih dari sama dengan. Langsung aja kita ke contohnya. Ini ada contoh yang pertama. 2x min 3 sama dengan 5, ini kita pakai sifat yang atas ini. Jadi kita pluskan hasilnya sama kita minuskan hasilnya. Ini 2x min 3 sama dengan 5, kita cari yang positif dulu. 2x min 3 ini 3 pindah jadi 8, x sama dengan 4. Jadi solusi yang pertama itu kita ketemu 4.
Terus yang kedua, ini x-nya kita ganti dengan min 5. Kita buat negatif. 2x min 3 sama dengan min 5. Terus 2x sama dengan min 2, x sama dengan min 1. Jadi persamaannya itu x sama dengan 4 atau x sama dengan min 1. Kita pakai atau. Oke, ini ada contoh kedua, ini pakai sifat ketiga. Nih, x min 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, untuk yang ini kita buat rentang. Ini bisa kita buat rentang. Sebenarnya ini bisa kita buat rentang. Jadi begini saja. Sebentar. X min 2 kurang dari sama dengan 3. X min 2 kurang dari sama dengan 3. Ini kita bisa buat rentang min 3 kurang dari sama dengan X min 2. Aduh, jelek banget. Min 2 lebih dari sama dengan 3. Kurang dari sama dengan 3, maaf. Nah, kita bisa buat rentang gini. Nah, habis itu kita sendiriin x-nya. Ini x-nya harus kita buat jadi sendiri. Nah, ini x-nya ini harus kita buat jadi sendiri. Jadi ini min 2 nya kita keluarin. Nah, untuk min 2 nya itu cara ngilanginnya, ini kan dikurang, kalau di sini yang tengah ini ditambah 2. Nah, sebelah kanan ini juga harus ditambah 2, sebelah kiri juga harus ditambah 2. Jadi yang ini kalau ditambah 2 jadi min 1 kurang dari sama dengan x. Nah, ini ditambah 2 hilang ya, jadi 0 kurang dari x kurang dari ini ditambah 2 jadi 5. Nah, jadi hasilnya itu ini. Atau kalian bisa bagi 2 gini. Jadi yang pertama x min 2 kurang dari sama dengan 3. Nih, kita pakai yang ini dulu. Terus habis itu kita pakai yang ini. X lebih dari sama dengan min a. Nih, sorry salah. Nih, x lebih dari sama dengan min a. Nih, harusnya ini minnya di sini, tapi nggak apa-apa. Sama aja hasilnya. Ini juga kalau dikali min 1, ini minnya hilang, yang sebelah sini harusnya jadi min. Ini hasilnya sama aja. X kurang dari sama dengan 1. X lebih dari sama dengan 1, maaf. Nih, hasilnya akan sama aja. Kan hasilnya sama aja. Min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Nah, hasilnya sama aja. Ini bisa dibagi 2 atau dibuat rentang kayak sifatnya tadi. Oke, lanjut. Ini ada soal lagi. Sebelum masuk ke soal ini ada sifat-sifat yang lain. Sifat kedua, ini sifat keduanya nanti bakal masuk ke sifat yang pertama, contoh yang tadi. Ini misalkan A dan B adalah bilangan real, maka jika mutlak A dikali B itu mutlak A dikali mutlak B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Lalu mutlak A per B sama dengan mutlak A per mutlak B jika B-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau B-nya sama dengan 0, dia tidak terdefinisi. Terus yang ketiga, ini mutlak A plus B kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B. Mutlak B. Ini namanya ketaksamaan segitiga. Terus mutlak A min B. Nah, kalau mutlak A min B ini lebih dari tandanya sama dengan ini dimutlak, karena mutlak itu nggak mungkin min. Karena kalau dia min, dia bakal masuk ke sini jadi plus lagi gitu. Lanjut, dia tandanya lebih dari sama dengan. Nah, ini mutlak A min mutlak B dimutlakin lagi gitu. Terus untuk sifat-sifat fungsi selanjutnya, misalkan X dan Y adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat, maka mutlak X dipangkatkan 2 sama dengan X kuadrat. Kenapa? Karena kalau X kuadrat itu hasilnya bakalan selalu positif, walaupun X-nya itu negatif, hasilnya bakalan tetap positif, sama kayak mutlak dia gitu.
Terus mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, ini sama aja nih, kayak misal akar 3 kuadrat. Nah, 3 kuadrat itu kan 9 ya. Nah, 9 ini kalau diakar itu bakal jadi plus minus 3 gitu. Yang dimana plus minus 3 itu 3 mutlak. Kalau dia min 3 bakalan jadi 3 gitu. Kalian tetap sama dengan 3. Gitu kurang lebih. Jadi sama. Mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Selanjutnya mutlak X pangkat N itu sama dengan mutlak X pangkat N tapi di dalam. Kalau ini kan N nya di luar, jadi dimutlakin dulu baru dipangkatin N. Kalau yang ini dipangkatin N dulu baru dimutlak. Bedanya itu, tapi sama aja, sama dengan ini, nilainya sama. Yang ketiga, mutlak X kurang dari mutlak Y jika dan hanya jika X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Nah, ini sama kayak kembali ke sifat yang ini. Oke, kita masuk contoh yang tadi itu ini. Nah, di sini kan ada pecahan nih. Mutlak X per 4 plus 6 kurang dari sama dengan 0,5. Nah, ini bisa kita kalikan ke sini karena dia mutlak gitu. Kalau dia pertidaksamaan, ini nggak boleh kita kali ke sini. Pertidaksamaan biasa, tidak ada mutlaksnya. Karena ini ada mutlaksnya, maka dia bisa dikalikan. Nah, jadi gini. Jadi ini kita kali 4, ini juga kita kali 4. Jadi sisanya itu nanti X plus 6 kali 4 itu 24. 4 dikali 0,5 itu 2. 0,5 ini ya setengah lah ya. 4 dikali setengah ya 2. Terus kita pakai sifat mutlak biasa yang pakai rentang tadi, ini pakai rentang atau bisa dibagi dua basing, mau pakai cara yang mana. Jadi kalau kalau pakai rentang jadi gini, jadi dia apa namanya, min 2 kurang dari sama dengan X plus 24 kurang dari sama dengan 2 gitu. Jadi ini 2, yang ini min 2 gitu. Terus ini kita kurangkan dengan 24, ini kurang 24, ini kurang 24, hasilnya min 26 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 22. Jadi penyelesaiannya ini. Oke, selanjutnya ini ada contoh yang kedua. Mutlak 2x min 3 kurang dari 1 dan 2x kurang dari 3. Nah, ini ada dua nih. Caranya, pertama kita nyari dulu yang ini. 2x min 3 kurang dari 1. Nah, kita cari dulu. Nih, kita pakaiin rentang. Jadi ini kan karena kurang dari, kita pakai sifat yang tadi. Ini yang kurang dari ini. Jadi direntangin. Satunya itu tadi jadi 1 dan min 1. Mana tadi? Nah, bukan. Ini. Satunya itu jadi 1 dan min 1. Terus ini tinggal kita tambah min 3 biar min 3-nya ini hilang. Tambah 3 maksudnya biar min 3-nya ini hilang. Yang ini juga tambah 3, yang ini juga tambah 3. Jadi sisanya 2 kurang dari 2x kurang dari 4. Ini habis itu kita mau biarin ini x sendiri, jadi kita bagi 2. Sebelah sini juga kita bagi 2, sebelah sini juga kita bagi 2. Jadi sisanya 1 kurang dari x kurang dari 2. Nah, habis ini kita buat dulu garis bilangannya. Kita buat garis bilangan, terus kita masukin 1 sama 2. Bulatannya kosong karena kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Kita masukin 1, kita masukin 2. Nah, ini kan kurang dari ini kan 1 kurang dari X atau X lebih dari 1. Jadi lebih dari 1 berarti diarahnya ke sana. Ke positif, ke kanan. Terus yang ini X kurang dari 2, jadi diarahnya ke negatif. Jadi ini grafiknya itu ini. Maaf, apa ya? Penyelesaiannya itu ini. Terus tadi kan ada syarat. Bukan syarat sih. Nah, ini ada dan 2x kurang dari 3. Nah, ini kita cari dulu. 2x kurang dari 3. Nah, x-nya itu kurang dari 3 per 2. Nih kita bagi 2. Jadi 3 per 2. Gitu. Nah, 3 per 2-nya ini kita masukin ke sini. Gitu. Habis itu kita cari irisannya. Nah, ini kan kurang dari. Karena ini positif, kurang darinya itu pasti ke negatif. Jadi arahnya ke kiri. Nah,
Kita cari irisannya. Nah, yang berisi irisan itu ini. Ya, sebelah sini nggak ada, sebelah sini juga nggak ada. Nah, karena kita udah ketemu irisannya, daerah penyelesaiannya itu irisannya itu gitu. Jadi daerahnya penyelesaiannya itu 1 sampai ke 3/2 gitu. Jadi ini 1 kurang dari X kurang dari 3/2 karena bulatannya kosong. Jadi kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Begitu. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Abdul Qadir Firdiansyah dari kelas B. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.